kondisi pandemi COVID-19 ini seperti tenggelam, ya, meskipun berbagai upaya dilakukan oleh para korban untuk mereka bisa mendapatkan keadilan. Nah, yang menjadi topik utama untuk kita bahas dan ini yang mungkin ya mengemuka di berbagai media itu adalah disebutkan bahwa ini kasus gagal bayar, begitu ya, atau justru ini adalah pelanggaran karena ya kasus pandemi COVID-19 ini banyak dijadikan tameng ya oleh berbagai pihak yang harusnya bertanggung jawab, dalam hal ini Minapadi Asset Management bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah. Dan siang hari ini dan kita semuanya ya, kami berharap rekan-rekan media akan berkenan, ini nanti akan menyuarakan apa yang menjadi keresahan ya, kegelisahan, kesedihan dari korban Minapadi Asset Management. Rekan-rekan media dan semua yang hadir ketika dalam perbincangan beberapa waktu yang lalu dengan rekan-rekan dan kemudian kakak abang ya dari aset manajemen ini, korban dari aset manajemen ini, saya bertanya kepada mereka, berapa besar sih kerugian yang ditimbulkan ya karena tindakan yang kita sebut ya, kalau saya melihat ini adalah sebuah pelanggaran saya pribadi, tapi nanti kita akan konfirmasi kepada narasumber kita ya yang hadir di kesempatan siang ini. Ini kerugiannya sampai dengan, kalau angka hitung-hitungannya sampai dengan ratusan triliun. Kebayang ya, ketika ini terjadi 4,8 triliun, maksud kami 4,8 triliun, dan ini nggak main-main karena 4,8 triliun ini kalau ini ada di ya karena ini adalah apa namanya, investasi reksadana berkedok deposito, katanya seperti itu ketika ditawarkan kepada para nasabah pada saat itu, ini akan sangat mengganggu ritme ya, dunia investasi Indonesia. Jadi yang jadi korban sebenarnya tidak hanya para korban sebenarnya, tapi juga dunia investasi Indonesia. Dan kita tahu bahwa di tahun 2022 kalau rekan-rekan lihat ya, pemberitaan yang beberapa hari ini ramai diberitakan, Presiden Jokowi meminta Kementerian Investasi yang baru dibentuk ini menarik investasi sampai dengan ribuan triliun supaya Indonesia bisa punya pertumbuhan ekonomi 5, sekian ya, di tahun 2022. So, kebayangkah kalau seandainya ini tidak ditangani sampai tuntas, maka ini akan menjadi presiden yang buruk gitu ya, terutama bagi kalangan investor. Saya mau ajak kita semuanya untuk melihat dulu sebenarnya ini kita lihat bersama-sama, nanti ini akan menjadi dasar untuk kita berbincang bersama dengan narasumber kita, begitu ya. Izinkan saya maju ke depan ya, Pak Arman, Pak Hasan, dan Bung Jackson. Oke, ini pertanyaannya adalah, pertanyaan besarnya adalah, apakah ini kasus pelanggaran atau sebenarnya gagal bayar? Dua kalimat ini nanti juga kita konfirmasi apa artinya yang dimaksud dengan kasus pelanggaran dan juga gagal bayar, gitu ya. Ketika nasabah ini didatangi oleh artinya petugas atau yang kita sebut sebagai agen ya, manajer investasi dari aset manajemen ini disampaikan kepada calon nasabah pada saat itu ya, bahwa mereka bisa mendapatkan fix bunga ya 6 sampai dengan 12 bulan itu 10 sampai dengan 11%. Awal-awal mungkin kalau kita baca ini, teman-teman atau para korban ini akan dikatakan atau disebut mereka greedy ya, atau rakus begitu. Tapi mari kita coba lihat sedikit perbandingannya. Di BPR, Bank Perkreditan Rakyat, ini dia memberikan 9,5%, suku retail 8,5%. Ini adalah penawaran investasi dari pemerintah ya. Kemudian ada SBR 005 8,15%,
kemudian ada special rate bank umum 7,73%, dan sukuk negara tabungan itu 8,15%. Walau ini bunga yang ditawarkan ini artinya bukan dalam jangka waktu yang dari awal disampaikan fix gitu ya. Sementara kalau Mina Padi Asset Management, mereka mengatakan ini fix dari awal. Dan kemudian ketika mereka datang kepada calon nasabah, mereka mengatakan bahwa ini adalah investasi deposito berbaju reksadana. Nah, ini saja kalau nanti kita mendapatkan penjelasan dari kedua narasumber kita, ini dua hal yang berbeda. Deposito dan reksadana adalah dua hal yang berbeda. Oke, kita beralih ke berikutnya. Nah, ini adalah surat suspend dari OJK, ya. Barangkali di press release yang rekan-rekan terima itu juga sudah ada. Nah, yang menarik adalah di sini di pasal 1 angka 11 begitu ya, manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah ya, atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. OJK di sini di atas dikatakan bahwa pengelolaan investasi PT Mina Padi Asset Management ini dianggap melanggar ya, karena mereka sebenarnya harusnya menjual apa tapi kemudian ditawarkannya apa begitu. Oke, nah ini yang diberikan bold kuning gitu ya, ini menjadi highlightnya di peraturan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa ya, jadi dalam hal ini nasabah ya merasakan bahwa perlindungan bagi mereka sebagai konsumen ini tidak maksimal. Jadi ketika OJK mengeluarkan surat ya suspend kepada Mina Padi Asset Management, lalu kemudian nasib mereka sekarang terlunta-lunta ya. Kemudian di pasal 44 ini rekan-rekan bisa lihat, harusnya manajer investasi wajib memberikan informasi yang benar ya, informasi yang benar. Ini nanti kita akan gali apakah mereka benar sudah memberikan informasi yang benar, karena kalau balik sedikit ke awal ya, ini mereka membuat kalimat kepada para nasabah ini adalah gagal bayar. Jadi karena OJK mengeluarkan surat suspend, lalu kemudian alih-alih mereka membayar ganti rugi kepada nasabah, mereka mengatakan ya OJK sih ya untuk kita nih gitu ya, jadi kita nggak bisa bayar, seolah-olah ketika surat dikeluarkan oleh OJK kemudian Mina Padi Asset Management ini jadi nggak bisa bayar. Nah ini kan pertanyaannya, dana yang sudah disuntikan oleh para nasabah itu kemana gitu ya, dan kemudian berdasarkan sharing dari para nasabah yang menjadi korban, ini mereka ketika berkali-kali datang ya ke kantor Padi Aset ke Aset Padi Manajemen ini, mereka seperti kayak dilempar sana lempar sini begitu ya, digantung begitu. Nah kita punya tanggung jawab, saya rekan-rekan media dan semua nasabah yang menjadi korban punya tanggung jawab besar, bukan semata-mata supaya uangnya kembali, tapi kita mengedukasi 270 juta masyarakat Indonesia. Kebayang kalau ini nggak clear, tidak mendapatkan penanganan yang baik, rasanya masyarakat Indonesia akan mundur ya, kalau disuruh berinvestasi dia akan mundur. Bahkan jumlah investor muda yang tercatat di bursa efek ya karena pandemi kemarin itu mengalami peningkatan yang luar biasa, bisa jadi mereka akhirnya mundur ya, nggak bertahan, jumlahnya pasti akan berkurang. Nah kita akan berbincang dengan narasumber kita. Yang pertama kita kasih kesempatan dulu kepada Pak Hasan. Pak Hasan ini lama sekali bergelut di dunia investasi ya. Kita mau minta tanggapan awal dulu ya kepada kita semuanya. Tadi pada saat persiapan saya sempat tanya, Pak, sederhananya ini terjadi karena ya pertemuan antara
ketidakpahaman, kebodohan, ya, atau karena ada unsur keserakahan, unsur perampokan atau seperti apa? Nah, kita mintakan kepada Pak Hasan untuk bisa menjelaskan kepada kita. Silakan Pak Hasan. Terima kasih, bahwa rasanya tidak nyaman jadi barangkali saya begini. Oke. Biar ini bisa Dan juga ya dibuka. Pak ya. Biar ini bisa dibuka. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Saya kira saya hanya mengambil sekitar 10 menit paling. Saya akan mulai dengan curhat. Walaupun kecil, boleh jadi seujung rambut, tapi saya merasa punya andil di dalam pengembangan pasar modal Indonesia. Saya merasa punya andil dalam mengembangkan pasar modal Indonesia. Jadi saya ingin menyatakan secara terbuka, saya merasa tidak rela pasar yang dibangun bersama-sama ini kemudian menjadi ajang anti-mati, berubah menjadi ajang judi yang tidak ada manfaatnya secara makro, tetapi karena dia ajang untuk mencari rente luar biasa di dalam jangka pendek. Itu sebabnya seharusnya saya sudah bertapa di gunung. Tadi saya katakan dengan perkenalkan diri, I am the old man, umur saya 70 tahun sekarang, kakek dari 6 cucu, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai kakek-kakek, dan sekarang turun gunung untuk ikut ambil bagian kalau ada kotoran-kotoran yang barangkali bisa ditiup dengan angin. Jadi hanya sekedar bisikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira saya cuma mengambil kesempatan, saya tidak akan berbicara mengenai materi, saya kira sudah cukup banyak dan itu materinya jauh lebih lengkap. Saya cuma ingin menghimbau. Jadi kesempatan ini saya gunakan hanya untuk menghimbau. Pertama, saya ingin menghimbau rekan-rekan investor. Ada 3 himbauan. Himbauan yang pertama adalah khusus untuk kasus ini. Marilah kita coba menyelesaikan persoalan secara legal. Jadi tidak lucu kalau kemudian kita mencari solusi terhadap pelanggaran ilegal dengan cara pelanggaran juga. Jadi himbauan saya, mudah-mudahan rekan-rekan terutama saya dengan berani mengatakan korban minarati untuk bersatu mencari jalan solusi melalui jalur-jalur hukum. Jangan pelanggaran hukum kita cari penyelesaian dengan cara melanggar hukum juga. Itu yang pertama. Himbauan yang kedua, saya kira kesalahan terbesar dari investor itu oleh karena kita ingin kaya secara instan. There is no such thing as freelance besar modal negara. Kenalilah medan sebelum Anda masuk ke dalam medan. Kenalilah isi hutan sebelum Anda masuk ke dalam hutan. Dalam hutan itu ada potensi, di sana ada harimau-harimau, ada binatang buas dan lain-lain. Kenalilah. Tentu saja tidak semuanya bisa kita tahu. Tetapi kalau kita masuk ke sana karena hanya dorongan pom-pom, buzzer, influencer, ya tampil risiko. Jadi saya kira saya ingin berkampanye mengubah etos kerja. Jadi kalau negara ini kemudian terpuruk, dalam satu kata saya cuma bisa mengatakan dari dulu, karena etos kerja kita buruk. Karena kita ingin menjadi kaya tanpa keringat, ubah. Saya kaya dengan usaha diri itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa di dalam hukum sebenarnya tidak ada istilah tidak kenal aturan gitu. Hukum itu beranggapan bahwa Anda kenal aturan gitu. Bahwa kalau Anda tidak mengenal aturan, saya tidak tahu. Jadi ketika reksadana yang tidak boleh menjanjikan fixed return di depan ditawarkan dalam format deposito yang menjanjikan, itu salah. Anda tidak tahu, oke, tidak tahu bahwa saya tidak tahu apakah Anda tahu atau tidak tahu gitu. Tapi dalam hukum Anda dianggap Anda tahu persoalan. Dan itu terbukti karena kebetulan saya juga sekarang jadi salah satu komisaris independen dari Asian Management. Yang sering datang menanyakan, Pak, dijanjikan keuntungan berapa? Ini membuktikan bahwa mereka tahu. Mereka tahu karena beberapa reksadana menawarkan keuntungan tetap. Jadi tolonglah kemudian kita cari keuntungan dengan cara yang betul. Duit itu hanya analog tool untuk memperoleh kebahagiaan, bukan satu-satu. Jadi ini himbauan pertama kepada teman-teman investor.
Himbauan yang kedua, saya entah dari jalur mana ingin menghimbau kepada Mina Bani. Kalau Anda punya etika, tampillah, selesaikan. You cannot buy respect. You have to earn it. Anda tidak akan bisa membeli kehormatan, tidak bisa. Anda harus hasilkan itu dengan perilaku Anda. Kalau mereka taat aturan, kalau mereka punya etika, dan kalau mereka punya, datanglah. Gagal bayar itu suatu yang sangat biasa di dalam bisnis kok. Biasa. Setiap hari juga ada perusahaan gagal bayar. Tapi gagal bayar kena pelanggaran itu sesuatu yang sangat luar biasa dalam kacamata saya. Sangat, gagal bayar itu biasa. Hubungan perdata. Tapi gagal bayar akibat pelanggaran. Di luar kadang-kadang ketika sebuah perusahaan bangkrut, maka pemiliknya bangkrut. Itu menunjukkan bahwa dia punya integritas. Integritas adalah ketika apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan itu tidak ada jarak. Itu indikator integritas. Saya tadi suka cerita pertama kali saya datang pada tahun 80-an berkunjung ke London Stock Exchange itu dipahat di tembok. My word is my bond. Itu pelajaran paling berharga saya di pasar modal, bukan cari duitnya. Pelajaran paling berharga bahwa apa yang saya ucapkan saya pertaruhkan dengan nyawa. Betul. Semboyan samurai itu kan mengatakan kematian biringan dari kapas, kehormatan lebih berat daripada bunuh. Saya itu mengatakan. Jadi tampillah kalau Anda punya kehormatan. Kalau Anda memiliki integritas melakukan bisnis, insya Allah terbuka. Tapi kalau Anda melakukan integritas melakukan bisnis, akan tertutup. Itu sebuah kutukan. Jadi tampillah, duduk. Ini persoalannya, ini cara penyelesaian. Kalau perlu korbankan seluruh kekayaan pribadi kok. Di luar sebuah perusahaan bangkrut, pemilik saham utamanya bangkrut. Di Indonesia perusahaan bangkrut, pemiliknya makin kaya. Itu etika bisnis sama sekali tidak ada. Itu indikator etika bisnis. Jadi kita sampai atau tidak, tolonglah bantu penyelesaian. Saya kira kalau kita terbuka, insya Allah para pemegang UJ itu bisa diperoleh. Dan yang ketiga, himbauan pada OJK. Ya, saya sudah berada di pasar modal ketika hari-hari pertama pasar modal itu mulai di sana. Mulai dari sana. This is the most powerful institution di capital market. Institusi yang memiliki kewenangan paling besar, membina, mengawasi, melindungi. Lalu apa? Kalau kemudian ada pelanggaran, lalu kemudian setelah lalu diam saja, mereka punya meriam tapi tidak pernah diledakkan gitu. Jadi saya terpaksa, saya suka baca saja Hairil Anwar di dalam celotehan saya. Jadi sekedar pengenalan, saya selalu berceloteh setiap hari mengenai usaha saham. Itu dunia saya sejak saya berkarir selama 50 tahun sampai sekarang. Saya suka berceloteh, aku bersaksi, kata WSN dalam sajanya, bahwa Indonesia tidak ada penegakan. Karena ketika hukum tidak tegak, maka hukum itu ditulis di atas air. Apa boleh buat? OJK punya kewenangan administratif, itu sudah dia lakukan. Anda berhenti, Anda saya stop, Anda harus melakukan itu. OJK punya kewenangan kuasa judicial power, dia bukan hakim. Tapi untuk perkara perdata, dia punya kewenangan hakim. Anda saya denda. Baiklah, yang sudah terbukti dia denda. Karena pelindungan pada akhirnya di dunia semacam ini bukan menginginkan orang masuk penjara. Kita tidak happy penjara kok. Perlindungan yang benar adalah, saya selalu mengatakan, keadilan itu kalau orang yang salah dihukum, orang yang jadi korban dilindungi, itu esensi keadilan. Dan di pasar modal, terus terang, keadilan seperti itu tidak ada. Tidak ada, kenapa? Karena banyak sekali korban, kemudian dalam proses penegakan hukum korbannya yang kemudian dikorbankan lagi. Termasuk saya, karena 4 tahun terakhir saya adalah investor burung, saya cari makan di rumah saya. Investor yang tidak bersalah, karena saya selalu mengatakan ekonomi bisa diprediksi. Anda bisa belajar dari saya untuk prediksikan ini mau perusahaan dan lain-lain. Tapi kejahatan manusia tidak bisa diprediksi. Jadi ketika ada satu kerugian investor retail, terutama oleh kena kejahatan, pelanggaran hukum seseorang, harus ada sistem melindungi kekayaan mereka.
itu baru jalan pasar modal. Kalau nggak bakal jalan kok, nggak bakal jalan. Dia punya quasi judicial power, punya kewenangan untuk mendenda. Dia punya kewenangan polisional. Ada penyidik, ada penyelidik. Penyelidik apabila ada pelanggaran pidana, dia selidik, kemudian dia bawa ke polisi, dia bawa ke jaksa. Memang masih berbeda. Kalau SEC itu dia punya kewenangan kejaksaan kok. Ada pelanggaran pidana di pasar modal Amerika Serikat, SEC lah yang akan menjadi jaksa di pengadilan, dia yang menuntut. They can bring anybody to the court. Dia bisa panggil, dia bisa interogasi, dia bawa. Kita tidak punya kewenangan seperti itu. Tapi OJK punya kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan. Dan saya selalu mengatakan pelanggaran pidana tidak butuh pengaduan. Kalau saya maling, apa orang yang maling ngadu ke polisi dulu baru jalan? Tidak. Perdata barangkali ada pengaduan, tapi beliau yang berbicara. Tapi pidana tidak. Penegak hukum yang harus jalan. Himbauan saya kuncinya, marilah. Undang-undangnya udah cukup bagus kok. Undang-undang nomor 8 itu undang pasar modal. Lalu kemudian ada undang-undang OJK, kewenangannya udah luar biasa. Tapi nggak ada artinya. Tidak ada artinya sebuah kewenangan besar yang tidak di-exercise. Dan itu kelemahan terbesar negara ini. Indeks penegakan hukum Indonesia itu termasuk yang paling rendah di dunia. Apa gunanya kita membuat undang-undang yang bagus tapi tidak pernah di-exercise? Dan mudah-mudahan himbau tegakkanlah hukum melindungi masyarakat. Substansinya adalah ketika investor dirugikan oleh kena pelanggaran kejahatan satu pihak lain, ada mekanisme hukum yang melindungi hak mereka. Itu poin yang paling penting. Mudah-mudahan tidak melebihi time yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih Bos Jo. Nah, karena tadi sudah nyinggung-nyinggung soal aspek hukum ya, rekan-rekan media semuanya, saya mau ajak Anda sebentar mau lihat slide yang saya akan mintakan ke Pak Pra nanti untuk kasih tanggapan atau catatan dari beliau. Ini cukup serius. Kalau Anda cek di pemberitaan Kontan di tanggal 1 April 2021, itu disampaikan bahwa ada angin segar ya bagi konsumen karena OJK bisa menuntut, tertulis di situ, dituliskan oleh Kontan pada saat itu, karena ada, saya mau ajak untuk kita semuanya lihat ya, ada POJK nomor 1 /POJK-07/2013 tentang perlindungan konsumen. Jadi sangat serius ya, di POJK ini dikatakan, terutama di pasal 29, dikatakan di situ pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Nanti ini kita bisa tanyakan, kita bisa bedah bersama dengan Pak Amran ya, karena kalau dibilang di sini adalah timbul karena kelalaian timbul akibat kesalahan atau kelalaian pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan. Nah, ini seolah-olah ditimpakan satu gitu ya, OJK sih bubarin kita gitu, kata si Nina Panjul Asset Management. Terus kemudian seolah-olah mau bilang juga kepada nasabah, ya nasabah sih nggak sabar gitu ya, nasabah sih ini itu dan sebagainya. Nah, ini mereka sudah jelas-jelas ditawarkan sesuatu yang salah ya, dan pihak manajer investasi melakukan kesalahan, tapi kayak oke, saya nggak bisa bayar nih gitu ya, jadi kok mereka malah diam aja. Kemudian tadi di undang-undang ya, undang-undang nomor 8 tahun 95 pasal 27 tentang pasar modal. Nanti kita tanyakan juga, kalau undang-undang ini sebenarnya punya kekuatan nggak sih gitu ya untuk dijalankan? Apakah ini hanya menjadi simpanan dokumen saja gitu ya, karena ada banyak pasal gitu ya, jadi seolah-olah ada pekerjaan pembuatan undang-undang. Jelas di ayat 2-nya di pasal 27 ayat 2 dikatakan, dalam hal manajer investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. Semestinya sih, ini pandangan kita yang awam ya, 2 alat ini aja sudah cukup untuk membantu konsumen terlindungi. Tapi kenapa kok enggak ya? Nah ini nanti kita yang akan berbincang bersama dengan Pak Amran. Kita kasih applause dulu dong buat Pak Amran. Oke, Bapak. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Hasan, Mas Jackson, Pak Ola, ada Pak Sawiji juga hadir di sini, para investor yang saya muliakan, rekan-rekan media, wartawan, kemudian adik-adik mahasiswa yang hadir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kajian-kajian di kampusnya. Menarik sekali impact dan beberapa runtutan dari peristiwa ini. Saya menyambung dari Pak Hasan tadi, tapi bahasanya mungkin akan lebih stressing kepada hukumnya, gitu ya. Walaupun Pak Hasan tadi secara irisannya antara investasi dan hukum itu sudah kelihatan sebenarnya. Kita sudah mulai kelihatan duduk persoalannya. Saya memberikan ada 9 kata kunci, tapi singkat-singkat saya sampaikan karena mengingat waktu ya. Pertama, kata-kata trust, ya, kepercayaan. Tadi disampaikan oleh Pak Hasan sebagai integritas. Ini kan sebagai modal utama, bukan modal uang sebenarnya. Modal utama, kekayaan utama dalam berbisnis. Uang hilang bisa dicari, ya. Tetapi kalau kepercayaan hilang, runtuhlah semua bisnis yang terkait. Dan ini hanya menunggu waktu menurut saya. Minapadi itu sudah membangun integritas yang cukup lama, cukup panjang. Tetapi kenapa di ujung ini, ya, dia seakan-akan mengabaikan itu. Anda bisa lihat, hadirin bisa lihat. Buka webnya Minapadi Asset Management, kita masuk ke kata kunci yang kedua adalah good corporate governance. Kalau Anda buka di situ, visinya menjadi perusahaan aset manajemen yang terdepan dan menjadi acuan bagi investor dan perusahaan sejenis. Itu misinya. Visinya apa? Berpegang teguh pada prinsip-prinsip good corporate governance. Percaya nggak kita sekarang jadinya? Kedua, visi yang kedua menyediakan produk investasi yang berkualitas dan inovatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, VCD itu kan masalah transparansi, masalah fairness, akuntabilitas, ya, responsibility, profesionalitas dalam mengelola investasi, dan pelayanan terbaik buat para investornya atau nasabahnya. Nah, apakah GCD ini sebagai slogan saja atau pajangan saja yang tidak untuk diimplementasikan? Sayang, itu masih tayang loh di webnya Minapadi. Ya, kalau saya sebagai orang Minapadi itu malu saya untuk masih menayangkan seperti itu ya. Kemudian ya berikutnya, itikat baik. Tadi sudah sempat disinggung. Ada nggak itikat baik dari Minapadi Asset Management? Itikat baik itu adalah suatu kejujuran, ya, suatu kejujuran. Sebenarnya niatnya mungkin jujur, ya, ada niat dari Minapadi untuk melakukan itikat baik. Tetapi itikat baik itu harus diukur dari tindakan, bukan dari kata-kata, bukan dari niat, tetapi diimplementasikan. Itu yang namanya itikat baik. Ya, tindak tanduknya mengimplementasikan itu. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, ya, ada nggak musyawarah mufakat? Ya, musyawarah dengan nasabah korban, terbuka semuanya, ya, dengan itikat baik tadi, membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Nah, itu yang beberapa kali saya confirm kepada nasabah, sepertinya tidak dilakukan. Jadi kita sesalkan ya. Kemudian kita sebenarnya kan juga ada badan arbitrase ya. Badan arbitrase untuk
menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan. Kita tidak ingin masuk langsung kepada masalah pidana atau tuntutan menuntut dan segala macam. Kita tetap ingin, nasabah ini saya lihat cukup sabar ya. Dan ini sudah memasuki tahun kedua malah dari sejak diumumkan pembubaran oleh OJK. Nah kemudian mediasi. Nah mediasi juga nggak jalan sepertinya. Siapa mediatornya? Nggak ada kayaknya ya. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya langkah-langkah yang perlu dilakukan. Tetapi karena nasabah melihat gelagat dari Bina Padi tidak kelihatan, ya akhirnya ya seperti ini, kita mulai conference, mulai digulirkan dan lain sebagainya, dan masih belum ada titik terangnya. Kemudian yang saya himbau lagi kepada Bina Padi adalah compliance, ya. Patuh terhadap aturan, patuh terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh OJK, ya. Jadi ini saya berikutnya adalah himbauan saya kepada Bina Padi adalah menjalankan perintah dan keputusan OJK. Ini yang belum. Padahal OJK sudah memberikan keputusan dan perintah yang jelas. Dan ini sepertinya tidak dilaksanakan, ya. Kalau misalnya apabila tidak, ya OJK sebenarnya dapat menggunakan kewenangan yang lebih tegas. Ya, kan ada sanksi administratif ya, dan sudah dilakukan dengan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha. Itu sebenarnya ranah sanksi pelanggaran. Jadi kalau agak berbeda saya dalam melihat perspektif judul ya. Kalau pelanggaran dalam bahasa hukum, ujung sanksinya adalah sanksi administratif. Tapi di publik biasanya pelanggaran itu biasanya melanggar undang-undang pun dianggap pelanggaran, ya walaupun itu ada unsur tindak pidana di situ. Nah, nanti kita bedakan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasan bahwa tugas OJK adalah menjaga agar terciptanya pasar modal yang teratur, wajar dan efisien, melakukan pengawasan dan perlindungan investor atau investor protection. Saya melihat dari 3 tugas dan fungsi OJK ini, satu masih kita apresiasi ya, menjaga agar pasar ini wajar, teratur, efisien. Tetapi kita perlu menyorot masalah perlindungan konsumennya, ya, dan pengawasannya. 2 ini itu saya lihat OJK setengah disorot, ya. Tidak hanya kasus Bina Padi, tetapi juga beberapa kasus yang lain yang cukup besar. Pengawasan, perlindungan investor, kemana OJK? Kemudian yang terakhir, nah ini upaya terakhir, apa yang disebut dengan ultimum remedium. Kalau semua rangkaian yang saya sampaikan tadi tidak bisa, ya, tidak ada itikat baik dari Bina Padi, ya, tidak ada jalan lain, kita tempuh secara hukum pidana. Nah, karena hukum pidana ini adalah upaya terakhir. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasan, kita tidak ingin memenjarakan orang buat apa, ya, kita ingin dana kita kembali karena sudah dikelola, diiming-imingi dengan cara yang tidak benar. Ya, selalu saya yakin agen-agen penjual itu menawarkan dengan membawa nama OJK juga. Ini sudah diawasi oleh OJK loh, selalu logo itu dibawa-bawa kan. Nah itu kan berarti sudah fraud, penipuan. Itu nggak boleh reksadana menjanjikan fixed return. Kalau di itu boleh, beda. Makanya ini disampaikan tadi oleh moderator, ini seperti reksadana yang dibungkus dengan deposito. Nggak ada aturannya itu, di luar aturan semuanya. Jadi dengan demikian, ya, kalau saya melihat gagal bayar, sebenarnya ada istilah di clearing ya, penjaminan kalau gagal bayar. Kalau ini kan gagal membayar sebenarnya. Jadi kalau dalam perspektif saya sebenarnya kasus ini memenuhi dugaan unsur penipuan. Ya, penipuan di pasar modal, pelanggaran terhadap pasal 9 ayat 1 tentang perlindungan konsumen,
dan beberapa POJK yang lain. Tapi ini sebagai ultimum remedium yang dapat dilakukan. Saran saya kepada nasabah. Terima kasih, banyak maaf. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raka. Rekan-rekan media, kita akan segera masuk ke sesi. Teman-teman bisa cek ini di situs online kontan.co.id. Pemberitaannya 3 hari yang lalu. Di sana dikatakan bahwa PT Minapadi ini akan melepas sebanyak 1,13 miliar saham baru bernominal Rp25 per saham, dan di situ dituliskan nantinya dana hasil right issue akan dan pelaksanaan waran diperuntukkan bagi pengembangan informasi teknologi atau IT, kemudian digitalisasi, melunasi hutang bank, dan sisanya dipergunakan untuk menambah modal kerja. Saya agak bingung sih Pak, kan dapat surat nih dari OJK, memang boleh ya? Nah ini nih, itu kan ada grup perusahaan. Minapadi itu salah satu perusahaan publik. Jadi yang barangkali melakukan isu itu adalah Minapadi publik, dan aset manajemen itu salah satu anak perusahaan grup ini. Ya. Jadi artinya itu dia adalah anak perusahaan. Jadi kita kan yang orang awam nih kalau dibilang gagal bayar gitu kan, seolah-olah mereka mau mengatakan kami nggak punya duit kan gitu ya. Jadi nggak bisa bayar gitu. Tapi kemudian ini secara grup mereka melakukan right issue. Artinya kalau tadi Pak Hasan mengatakan ya sebagai artinya pelaku usaha ya bertanggung jawab, kalaupun harus menjual tanahnya sendiri ya gimana caranya supaya konsumen ini bisa tertangani begitu. Nah kira-kira sebentar Mbak, saya bersih barangkali ada satu himbauan lagi. Ini Indonesia itu kan banyak sekalian. Kalau kemudian proses berlanjut, ini katakanlah aset manajemen itu punya saya, lalu untuk membuktikan secara legal bahwa saya itu memang tidak mampu, saya bisa filing bankruptsi atas semua pribadi, saya menjalani. Nah oleh sebab itu barangkali himbauan yang lain ya kita punya teman di sana di BPI, beliau punya banyak teman di BPI. Coba ditelusurin deh dana-dana itu masuknya kemana, perginya kemana, itu ada bukti. Apakah memang sekaligus bisa membuktikan apakah mereka memang betul-betul gagal bayar karena tidak mampu bayar, atau gagal bayar karena uangnya memang udah dicuci di mana-mana. Ya, kalau dicuci bersih berarti ya Pak Hasan. Oke, rekan-rekan, yang pertama kita kasih kesempatan dulu untuk 2 orang penanya dulu. Ada yang sudah bersiap? Boleh sebentar saya akan menjelaskan materi. Oke, siap. Baik, sambil menyiapkan pertanyaan dari rekan-rekan, saya undang juga Bung Jackson ya untuk sedikit menjelaskan gitu nih dari mewakili dari korban ya yang bersatu dengan tim yang lainnya untuk kita juga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih clear, lebih jelas. Silakan Bung Jackson. Selamat siang semuanya, teman-teman wartawan, teman-teman mahasiswa. Saya mewakili teman-teman dari korban nasabah Minapadi. Di sini mau mengucapkan terima kasih ke Mbak Ola, Pak Hasan maupun Pak Ahmad yang sudah membantu kita. Kalau beliau-beliau ini mereka lebih expert, lebih ahli di bidangnya masing-masing. Kalau kita adalah nasabah awam. Jadi saya akan berbicara dalam arti dan konteks yang lebih awam, apa yang kita rasakan. Nah, materi ini kita siapkan ini untuk menunjukkan lebih jelasnya kenapa kita bikin judul kasus pelanggaran atau gagal bayar. Nah, di sini yang tadi Mbak Ola udah kasih tahu, ini kita susun adalah berdasarkan bunga awal tahun 2019 sebagai perbandingan. Jadi kalau dibilang nasabah greedy atau tidak, kita bisa lihat perbandingannya. Ini 6 bulan 10%, 1 tahun 11%. Sedangkan yang lain memberikan bunga mungkin agak lebih rendah 1 atau 2 poin. Kenapa nasabah memilih menabung di Minapadi?
Itu karena mereka menjual sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi sebagai human being, businessman ataupun teman-teman yang bekerja, semua orang selalu sama. Kalau ada peluang, kita pasti menggunakan peluang itu, tapi dalam koridor hukum yang jelas. Dan kita melihat adalah perbandingannya hanya 1 atau 2 poin. Jadi menurut kita di sini ada keamanan, kita bukan nabung di tempat yang money game atau whatever yang tidak jelas. Nah, kedua yang mau saya highlight di sini adalah masalah tadi pelanggaran atau gagal bayar. Ini saya naikin lagi, ini adalah yang tadi surat suspend sudah dibahas oleh Mbak Ola. Ini adalah surat pembubaran OJK ke-6 produk minyak padi. Di surat pembubaran ini dengan jelas OJK menunjuk apa itu kesalahannya, bahwa mereka menyampaikan sesuatu yang tidak benar, mengiklankan sesuatu yang tidak benar masyarakat. Berarti ini bukti sudah ada di OJK. Jadi ini tidak perlu kita bahas lagi. Dan yang paling penting adalah kasus ini naik dan yang selalu di-highlight hanya kasus fixed rate. Ternyata setelah kita pelajari, kasus ini tidak hanya kasus fixed rate. Kalau kita pelajari dari surat ini adalah multidimensi kesalahannya. Di sini tertulis jelas kesalahan dari pihak utama pengendali. Apa itu kesalahannya? Sorry saya turun, saya baca di sini. Ini berat sekali. Mempengaruhi dan atau menyuruh pihak utama pengurus, pihak utama pejabat, dan atau pegawai LJK untuk menyembunyikan dan atau mengabulkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan atau transaksi yang sebenarnya. Ini berat sekali. Lalu yang kedua juga sama, mempengaruhi dan atau menyuruh pihak utama pengurus, pihak utama pejabat, dan atau pegawai LJK untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan atau prinsip pengelolaan LJK yang baik. Berarti ini yang mengeluarkan adalah OJK, kita hanya mengutip ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak utama pengendali dari minyak padi. Berikutnya, di sini ditulis jelas kesalahan pihak utama pengurus. Bisa kita baca apa aja, ini menyembunyikan dan atau mengabulkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan atau transaksi yang sebenarnya. Berikutnya adalah melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan atau prinsip pengelolaan LJK yang baik. Dari ini kalau kita baca, teman-teman boleh menyimpulkan apakah ini kasus gagal bayar atau kasus pelanggaran. Karena ini sudah jelas surat resmi dari OJK untuk pembubaran 6 produk minyak padi. Tidak berhenti habis di sini. Di sini masih ada lagi. Ini saya jujur yang tidak mengerti. Mungkin nanti bisa dibantu dengan Pak Hasan atau Pak Ahmad. Di sini tertulis adalah manajer investasi hanya dapat melakukan transaksi silang antara rekening nasabah dengan ketentuan sebagai apa aja. Nah, berarti mereka melanggar ini. Apa yang mereka lakukan atau mereka langgar, saya rasa OJK yang mengerti, OJK yang tahu, dan OJK yang punya buktinya baru bisa keluar surat ini. Nah, kalau di bawah yang kita highlight, ini ada yang tadi informasi yang benar, tidak menyesatkan dan lain-lain. Ini yang selalu dibawa hanya stop sampai di sana tentang fixed rate. Kalau kita baca detail di sini, ternyata kesalahannya tidak cuma satu, tapi multidimensi. Berikutnya yang mau saya sampaikan adalah nah, ini yang tadi disebut pihak utama pengendali dan pihak utama pengurus itu siapa aja. Ini saya nggak tahu benar atau salah. Kita susun berdasarkan pengetahuan kita yang terbatas dengan teman-teman. Yang kita lihat adalah seperti ini. Jadi, pihak minyak padi manajemen ini, komisarisnya, direkturnya, lalu ini pemegang saham mayoritas. Ini berikutnya dipunya oleh minyak padi Investama. Mungkin ini menjawab pertanyaan Mbak Ola tadi. Perusahaannya banyak sekali Mbak Ola, dan perusahaan ini dimiliki oleh orang-orang ini.
Nah, dari pembacaan kita, pengertian kita, yang kita simpulkan adalah pembubaran dan likuidasi 6 produk ini bukan karena gagal bayar. Ini karena kasus pelanggaran, sudah tertulis jelas di suratnya. Dan ini terjadi adalah pada akhir 2019, sedangkan gagal bayar COVID itu dimulai tahun 2020. Nah, kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Arman, bahwa apakah Minapadi itu melakukan negosiasi dan lain-lain, itu ada, tapi bentuknya seperti apa negosiasi dan ininya. Kalau kita baca, ini adalah iklan surat kabar Minapadi. Mereka ini secara jelas di sini adalah tertulis mereka dibubarkan karena pasal 45 huruf C peraturan OJK nomor 23 POJK 4 2016. Nah, kalau berdasarkan itu, ini isinya pasal 45C yang kelanjutannya pelaksanaannya diatur dalam pasal 47B. Nah, ini di sini tertulis jelas paling menginstruksikan kepada Bank Kastadi paling lambat 2 hari bursa sejak diberitakan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang unit penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari nilai aktiva bersih pada saat pembubaran, dan dana tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan. Nah, ini sudah 2 tahun, 2 hari bursa dan 7 hari bursa yang tertulis jelas di POJK. Kenapa itu bisa berubah? Saya tidak ngerti. Ini mungkin nanti pertanyaan saya bisa dibantu oleh bapak-bapak atau juga media bisa kasih input. Saya nggak ngerti. Nah, ini juga yang sama sekali berbeda. Kalau pasal 48 ini kesalahan karena di sini jelas pasal 45 huruf D. Kalau di sini adalah membayarkan dana hasil likuidasi dilakukan secara proporsional dari nilai NAB pada saat likuidasi selesai dilakukan. Nah, ini mediasinya yang agak menurut pemahaman kita dan Minapadi itu berbeda total. Kalau di peraturan, kalau 45C itu adalah pembayaran dimulai dengan NAB pembubaran, sedangkan mereka maunya adalah menggunakan NAB likuidasi. Dan sampai per hari ini likuidasi itu tidak jelas udah selesai atau belum dan lain-lain. Ini susah. Sedangkan kalau kita baca sebelumnya ada 2 hari bursa dan 3 hari bursa. Ya, ini yang kita harapkan supaya setelah membubarkan dan melikuidasi produk, OJK dan Minapadi tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan UU dan POJK. Nah, ini yang mediasi yang dilakukan oleh Minapadi ini, Pak Arman, bahwa mereka menawarkan in cash yang saya cari baik itu di UU maupun di POJK tidak ada istilah atau resminya yang mengatur tentang in-kind dan in-cash. Berikutnya, ini adalah mereka ini tadinya menjanjikan di Februari 2020, tapi diperpanjang lagi oleh OJK sampai Mei 2020. Ini adalah suratnya. Berarti ini sudah tidak sesuai dengan yang 2 hari bursa dan 7 hari bursa. Ini mediasi berikutnya adalah menyerap sisa saham dengan batas kemampuan finansial yang dimiliki. Artinya seperti apa? Kemampuan finansial yang dimiliki tidak ada yang tahu. Mungkin yang tahu hanya tim Minapadi sendiri. Dan ini tidak sesuai dengan UU maupun POJK yang kita baca. Nah, ini lelang terbuka maupun sepanjang mencapai kata sepakat dan lain-lain yang kita ini kita melihat adalah negosiasi yang mereka lakukan hanya sepihak. Apa yang mau ditawarkan itu yang dipaksakan ke nasabah untuk menerima. Sedangkan yang kita mau, Indonesia adalah negara hukum, aturannya jelas. Yang kita mau adalah semuanya sesuai dengan koridor hukum. Apa yang tertera di UU maupun di POJK. Bahkan tadi dengan jelas menyampaikan apa aja itu kesalahannya. Nggak cuma fixed rate, tapi multidimensi. Dan seperti yang tadi Pak Awal bilang di pasal 29,
itu adalah mereka harusnya bertanggung jawab penuh. Ini kesimpulan dan harapan kita supaya ini dijalankan peraturannya. Lalu OJK juga yang membubarkan atau melikuidasi itu menjalankan fungsinya sebagai pengawas regulator, dan yang paling penting ya seperti di hal bahasa untuk melindungi konsumen. Ya itu paling dasar atau paling ini dari kita teman-teman nasabah semuanya mengharapkan ini bisa dijalankan. Nah, terima kasih. Terima kasih Bung Jackson. Sekali lagi kita kasih semangat dong buat teman-teman yang menjadi korban supaya lebih optimis lagi. Boleh kasih applause-nya? Harapannya sudah disampaikan ya, dan artinya semakin dikuatkan dengan pemaparan dan juga penjelasan walaupun singkat-singkat dari Pak Amran dan juga Pak Hasan. Nah, kami mengundang dari rekan-rekan media, teman-teman mahasiswa bisa mengajukan pertanyaan. Kami persilakan. Yang pertama untuk 2 orang ada. Oke, di belakang mic-nya boleh dikasih? Ya, boleh berdiri dan sebutkan dari mana. Terima kasih. Nama saya Taufik dari Bisnis.com. Saya mau nanya ke mungkin ke nasabah, mungkin yang mau menjawab. Oke. Saya sendiri tidak mengikuti kasus ini dari awal ya. Sebenarnya memang baru belakangan mengikuti kasusnya. Nah, yang mau saya tanyakan kan, kalau reksadana itu kan dana investor atau nasabah itu kan disimpannya di bank kustodian ya. Artinya duit itu harusnya tidak di aset manajemennya. Misalnya kalau saya tetap, jadi kalaupun ada likuidasi sebagainya, bukankah harusnya dana itu bisa langsung dicairkan karena dia disimpan di bank kustodian. Nah, dalam kasus ini sebenarnya seperti apa? Apakah duitnya ada di bank kustodian atau di mana? Seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau di websitenya Minapadi sendiri kan terbaru ada pengumuman soal mau ada pembagian, mereka mau bagi sahamnya ya ke pemegang unit penyertaan kayak gitu. Nah, memang prosesnya seperti itu kan, bagi saham atau sebenarnya bagi dananya dibalikin sih sebenarnya yang harusnya terjadi kayak gitu, maksudnya sesuai dengan aturan dan sebagainya. Apakah boleh misalnya memang investor itu dibaginya saham-saham yang sebagian saham yang sudah disuspend ya, saham yang nggak bisa dijual juga karena di market dia suspend, dan sebagian mungkin saham yang istilahnya saham gocap, saham yang nggak bisa kemana-mana, saham 50 perak kayak gitu kan. Nah, saya minta tanggapannya aja seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dari Bung Jackson memberikan tanggapan dulu. Tadi soal yang bank kustodian ya, dan kemudian yang soal pembagian saham atau sebenarnya dibayarkan, mungkin silakan. Pertama yang masalah bank custody, kalau kita dari nasabah, kita sendiri tidak mengetahui secara persis, tapi kita menabung uang kita di Minapadi, kita pasti minta pertanggungjawaban ke Minapadi. Nggak mungkin kita minta pertanggungjawaban ke bank custody. Itu adalah yang menurut saya yang paling make sense seperti itu. Kedua, yang masalah pembagian saham dan lain-lain, tadi sempat saya kasih lihat bahwa ada masalah in-kind dan in-cash. Itu adalah pembagian secara cash dan pembagian secara saham. Kalau saya dan teman-teman secara pribadi, kita sendiri tidak tertarik untuk tahu in-kind dan in-cash karena sesuai dengan hukum, sesuai dengan undang-undang dan POJK sudah tertulis jelas bahwa kalau melakukan pelanggaran mereka harus bertanggung jawab penuh. Itu yang saya pegang. Kalau bertanggung jawab penuh, kita sempat melakukan RDP dengan Komisi 11 dan OJK. Saya sempat bertanya kepada OJK, apa yang harus dilakukan oleh Minapadi sekarang? Dan dari OJK statementnya jelas bahwa Minapadi harus bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian dengan nasabah. Kalau seperti itu berarti perjanjian dengan nasabah tidak hanya uang pokok, bunganya pun harus dong kalau sesuai dengan perjanjian. Dan kalau sesuai dengan perjanjian yang mereka bilang 6 bulan dapat berapa, 1 tahun dapat berapa, dari awal tidak pernah disebutkan masuk uang keluar saham.
Berarti yang kita tahu adalah masuk uang, keluar uang. Itu poin dari saya dan pendapat saya mewakili teman-teman di sini. Thank you. Mungkin dari Pak Arman atau Pak Hasan. Barangkali saya terpaksa cerita reksadana itu binatang apa. Reksadana itu arisan ya sebenarnya. Dia kumpulkan uang masyarakat banyak melalui unit penyertaan. Terkumpulah pools of fund, duit banyak masyarakat. Duit ini kemudian dibelikan portfolio. Portfolionya ya tergantung pada prospektus. Dia bisa belikan saham, dia bisa belikan pasar uang, dia bisa belikan obligasi, dia bisa beli campuran. Itu sebabnya saya katakan tidak bisa membeli sesuatu. Jadi kemudian kita ambil contoh saham. Jadi uang Anda setelah terkumpul sekian triliun pada saya atau sekian ratus miliar, uang ini saya belikan saham. Sebagai manajer investasi, saya adalah orang pintar. Kalau nggak pintar jangan jadi manajer investasi. Dengan harapan saya pilih saham dan sahamnya naik. Ketika harga saham naik, nilai portfolio ini naik. Ketika nilai portfolio ini naik, maka unit penyertaan Anda naik. Dan posisi portfolio itu wajib dilaporkan ke OJK setiap hari paling lambat 25. Jadi hari bisa melihat portfolio sekian, dihitung sekian, unit penyertaannya sekian. Oleh sebab itu, penjanjikan fixed income itu tidak bisa bekerja pada reksadana. Kalau saya manajer investasi nggak betul, portfolio saya turun, unit penyertaan Anda turun. Anda mesti tahu itu. No pain, no gain, no gain, no gas, no glory, no risk, no return. Itu hukum alam. Tidak ada satu gain pun yang tanpa resiko. Itu hukum alam. So, kalau saya bisa menjanjikan di pasar modal itu 20% sebulan tanpa resiko, saya nggak perlu ngajak duit Anda. Dan duit saya sendiri aja. No risk, no return, no pain, no gain, no gas, no glory. Itu hukum besi setiap investasi. Tidak ada di dunia di akhirat pada kalian. Tidak ada satupun investasi di dunia ini yang tanpa resiko. Kalau nggak ada resiko ya masuk obat, kalau bisa dihitung tiap hari. Jadi kalau dia melakukan secara betul, tiap hari kita bisa laporan net asset, nilai aktiva bersih. Dia kasih tahu Anda di koran diumumkan kok. Uang ada beli 1.000, wah sekarang tinggal 900. Kenapa 900? Kenapa portfolionya turun? Oh dia 1.100, kenapa portfolionya naik? Ada memonitor itu. Itu bedanya antara bank dan pasar modal. Bank itu TT, taruh dan tidur. Kena dua hukum yang berbeda. Saya taruh deposito, dijanjikan 4% sama bank. Mau dia pinjamkan pada siapa itu bukan urusan saya, urusan bank. Mau kredit macet itu urusan bank, dia wajib bayar. Tapi pasar modal tidak. Pasar modal itu Anda masuk ke sana, jadi aktif, jadi tidak bisa tidur. Kalau Anda masuk ke pasar modal tidur, ya matilah. Anda harus monitor kegiatan. Itu hukum pasar modal yang harus Anda ketahui. Kalau tidak mau hukum, jangan masuk pasar modal, selesai. Jadi ada. Yang penting itu jangan melanggar peraturan. Jadi penghasilan tetap itu tidak bisa dipraktekkan di dalam reksadana. Jadi sekarang apa? Ya itu silakan masalah pelanggaran juga. Tapi yang jelas kalau dia betul itu kan bisa dilihat kok, duit saya ini sekian, duit masyarakat itu sekian ratus miliar, kemana perginya ke sini? Nah kenapa in cash dan in stock? Itu sebagian besar dana itu di dalam bentuk saham. Kalau dijual harganya bisa jatuh gitu. Oleh sebab itu kadang-kadang dan menjualnya juga tidak gampang, apalagi kalau dia salah pilih saham tidur ya, sedikit namanya juga tidur loh. Nah itu kemampuan. Oleh sebab itu sebelum masuk reksadana lihatlah manajer investasi benar atau enggak sih, punya integritas atau enggak sih, punya kemampuan atau enggak. Itu tugas kita loh, itu masuk ke sini. Bisa dilihat kok. Dan rugi ya rugi, tapi bukan nipu. Itu beda. Yang saya tekankan itu adalah pelanggaran peraturan. Bahwa Anda masuk pasar modal, baik saham langsung, duit Anda bisa hilang, bisa berkurang, ya itu risiko. Tapi bukan karena penipuan, bukan karena pelanggaran gitu. Itu jadi dari tolong kita bisa bedakan seperti ini, bahwa uang Anda masuk ke pasar modal punya potensi gain, punya potensi kerugian. Kalau Anda tidak mau masuk risiko, jangan masuk ke pasar modal. Tapi bukan karena pelanggaran. Nah pelanggaran bisa di. Kalau kemudian kerugian itu karena pelanggaran, nah itulah hak OJK untuk melindungi pelanggaran. Jadi biar pengadilan aja lah kalau memang ada beberapa yang untuk pelanggaran. Sekarang juga bisa dibuka. Kecuali kalau duitnya dia mainin loh ya. Duitnya ada di bank kustodian. Bank kustodian itu tiap catat. Jadi memang tidak bisa.
kecuali kemudian ada hakim palsu. Jadi di audit ketahuan, kok pasti ketahuan kalau dia salah gunakan uang. Jadi ada beda antara salah gunakan karena kemudian pelanggan, ada kesalahgunaan penurunan oleh karena manajer investasinya bego. Bego itu bukan hukum kan, bego itu pelanggaran kok. Misalnya Anda pilih manajer investasi yang bego. Ya, oke. Pak Hasan, sedikit ini mungkin tadi menyambung pertanyaan dari rekan media tersebut ya. Tadi ini barangkali yang dibuka oleh Bung Jackson, ini menjadi sedikit catatan dan menjadi pertanyaan soal bank kustodian. Sedikit saja. Iya. Ya, ini mungkin tadi yang jadi sorotan rekan-rekan media karena sempat membaca gitu ya, menginstruksikan kepada bank kustodian paling lambat 2 hari bursa sejak diperintahkan otoritas jasa keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang unit penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari nilai aktiva bersih pada saat pembubaran. Nah itu tadi mungkin teman-teman yang bertanya itu adalah uangnya sekarang ini ada di mana sih gitu ya, tadi pertanyaannya kan di Minapadi atau di bank kustodian. Nah tadi Pak Hasan sudah sedikit menjelaskan bahwa dana itu diposkannya di bank kustodian dan OJK menginstruksikan bank kustodian ini. Nah, apakah bank kustodian membutuhkan persetujuan Minapadi Pak gitu ya untuk dia melikuidkan gitu ya, atau dia bisa melakukan begitu? Ini sudah ada instruksi dari OJK. Sedikit catatannya. Dalam keadaan normal ini kan 3 pihak, ada pemilik dana, namanya pemegang unit penyertaan, ada manajer investasi, dialah yang mengelolanya, dia yang menentukan. Ini kan dibikin gaduh-gaduh kan, bahannya itu sama, ada saham, ada. Tapi manajer investasi yang pintar, dia bisa bikin gaduh-gaduh yang enak. Uangnya, sahamnya tidak boleh dipegang, disentuh oleh manajer investasi. Dia cuma perintah beli, jual, beli. Itu dibukukan dan disimpan di bank kustodian, sehingga manajer investasi tidak kemudian bisa menyalahgunakan. Tapi bank kustodian itu sendiri nilainya bisa naik, bisa turun tergantung keadaan pasar. Nah begitu suatu reksadana dibubarkan, maka saham-saham ini mesti dijual. Tapi tidak semudah itu kan, perintah dan tidak, dan pelaksanaannya tidak mudah. 2 hari itu kena ada T+2 di pasar modal, di bursa efek. Kalau saya beli saham, 2 hari kemudian sahamnya saya dapat, uangnya saya bayar. Jadi settlementnya itu T+2. Nah, tetapi kalau kemudian disuruh menjual lalu membagikan dalam mendadak seperti itu pasti juga tidak sehat. Pasti tidak sehat. Menjual mendadak itu menambah supply di pasar dan membuat harga sahamnya jatuh. Kalau harga saham jatuh dalam portfolio, uang Anda akan berkurang, uang Anda akan berkurang. Jadi pembubaran itu ya lakukan pelan-pelan. Oleh sebab itu kadang-kadang ada tawaran untuk uangnya dibayar dalam bentuk saham. Karena boleh jadi harga sahamnya 1.000 sekarang, kalau ditukarkan unit penyertaan Anda dibayar dengan saham, walaupun itu tidak praktis dan tidak gampang juga gimana membaginya. Tetapi kalau tiba-tiba dijual di pasar, boleh jadi harganya turun, sehingga uang hasil itu yang bisa didistribusikan kepada Anda itu akan makin berkurang. Itu tidak, kalau melihat itu tidak bisa, tidak harus butuh 1 hari kok. Detik ini juga perintah bank kustodian, bank kustodian, mana portfolio? Bank kustodian bisa. Nah, yang memerintahkan adalah manajer dalam keadaan normal. Tapi ketika pembubaran, apa yang diperintahkan oleh kita dilakukan. Bahwa kemudian itu membuat kerugian juga kepada investor karena keangkatan. Ini namanya beritahu kita. Nah, persoalan kemudian kerugian karena pelanggaran, ya silakan dibicarakan sendiri. Kalau pelanggaran bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi, itu yang ingin saya tekankan. Karena ada pelanggaran, bukan karena kerugian bisnis. Bisnis itu selalu ada kerugian. Jadi bank kustodian, kecuali kalau ada kong kali kong antara manajer investasi dan bank kustodiannya, ya itu pelanggaran baru. Pelanggaran bisa direlak kemana-mana kok. Ya barangkali kata Cina mengatakan kejujuran adalah papan apa yang tidak bisa ditunjukkan. Di Indonesia pada
Baik, Pak Amri boleh ditambahkan sambil menyiapkan satu pertanyaan dari rekan-rekan media, satu pertanyaan lagi silakan. Kalau dari sisi finance, dari sisi ekonomi, OJK ya berusaha untuk sebijak mungkin, kan gitu ya, supaya risiko kerugiannya tidak semakin dalam. Tapi secara hukum, ya, saya melihat ini betul terjadi yang namanya misleading information. Itu yang dalam catatan saya. Ada mislead di sini. Kesalahan informasi. Apa itu yang tadi yang agen-agen penjual tentu sudah direstui oleh manajemen. Tolong tawarkan ini kepada publik, ya. Ini fixed return dengan angka berapa tadi? 10 sampai 11. Angkanya sih nggak jauh-jauh beda dengan yang umum kan, masih ini make sense. Tapi pelanggaran tidak, dia tidak boleh menjanjikan itu, masalah itu yang misleadnya. Karena tadi sudah disampaikan Pak Hasan bahwa unit penyertaan itu setiap hari bisa naik, bisa turun. Sedangkan dia menjanjikan fixed return. Nah di situ misleadnya. Jadi dugaan saya ya ini memang sudah mengarah ke pidana kalau saya dari situ. Tapi sekali lagi saya sebagai orang hukum juga sebaiknya kalau kita dalam berbisnis itu adalah upaya terakhir. Kita tempuh kalau ada etikat baik, ada mau untuk duduk bersama dan itu ditempuh dulu. Karena kalau kita langsung ke masalah hukum kadang-kadang ya menang jadi abu, kalah jadi arang. Dua-duanya rugi. Gitu kan prosesnya juga panjang dan lain sebagainya. Ya. Sama aja. Sama aja yang menang yang kalah ya ini gitu ya. Jadi kembalilah ke etikat baik itu yang saya maksud. Dan Minapadi compliance terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh OJK. Dan OJK harus tegas setelah mengeluarkan perintah, mengeluarkan keputusan, tolong dikawal dengan baik karena nggak dijalankan juga. Diayun-ayun, diambang-ambangkan, kemudian istilah saya seperti ekor tikus supaya kasusnya jadi nggak kedengaran lagi, nasabah menyerah. Itu ujung-ujungnya seperti itu saya lihat skenario-nya ya. Nasabah letih, nasabah menyerah. Karena dari ribuan nasabah ini saya lihat ada yang nggak mau juga malu mempersoalkan. Jadi secara psikologis sebenarnya kalau dia ikut berjuang dengan Pak Jackson, dia akan ketahuan bahwa dia adalah korban. Nah itu banyak yang nggak mau bersuara saya lihat. Tapi mudah-mudahan ada keberanian dari ini juga timbul keberanian yang lain agar nasabah juga bersatu memperjuangkan haknya. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik kepada penanya berikut, baik boleh dibantu Mbak yang berkerudung abu-abu di tengah-tengah. Mic-nya ada di. Oke. Ya, silakan. Selamat siang, saya Monica dari CNBC Indonesia. Mungkin udah pernah ketemu juga sama Pak Jackson sama Bu Yanti waktu di DPR ya. Mau follow up aja Bu, terakhir kan per Maret kalau nggak salah disebutkan udah dibayarkan 1,6 triliun. Apakah udah ada pembayaran selanjutnya yang udah dijanjikan juga dari Minapadi atau seperti apa prosesnya? Lalu apakah udah ada ketemu lagi dengan pihak Minapadi atau ada janji-janji berikutnya? Lalu tadi kalau nggak salah di awal disebutkan kerugiannya itu 8,5 triliun ya. Tapi sebelumnya yang kita udah pernah tulis juga dan dari juga disebutkan 6 triliun. Jadi aktualnya sebenarnya berapa ya Bu? Lalu itu aja sih. Terakhir apakah udah ada lagi komunikasi dengan OJK untuk mendorong Minapadi atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Monica. Boleh Bu Jackson langsung dijawab, silakan. Oke, pertama, memang kejadian ini dimulai sejak pembubaran akhir 2019. Di bulan Februari 2020, Minapadi membagikan dana nasabah kurang lebih setiap produk itu sekitar 20%. Dan penyelesaiannya dijanjikan adalah tadi saya kasih lihat adalah surat dari OJK untuk mundur sampai ke Mei 2020. Tapi sampai sekarang belum ada update lagi
Dan ada update-update yang terakhir yaitu yang tadi lelang dan lain-lain. Bahkan sekarang pun ada penawaran adalah nasabah diminta tanda tangan kalau mau ambil uangnya, angkanya itu dan persentase itu ditentukan mereka. Kalau nasabah mau ambil, nasabah mau ini tanda tangan, berarti nasabah melepas hak atas sisa dananya dan tidak boleh menuntut minapadi di kemudian hari. Menurut saya offering itu nggak masuk akal karena tidak sesuai dengan undang-undang maupun POJK. Nah, kedua, tadi mungkin Mbak Ola juga sempat ralat, dananya itu adalah 4,8 T bukan 8,5 T. Nah, kalau awalnya itu disebut 6 T, itu adalah komposisinya kurang lebih adalah 4,8 T itu adalah di reksadana, 1,2 T itu di repo. Tapi kita sekarang adalah fokus untuk masalah 6 produk reksadana, jadi kita fokus di 4,8 T itu, Pak. Moga-moga bisa menjawab. Thank you. Ada yang belum terjawab nggak, Monica? Kalau boleh tahu yang dimintatnya jadi berapa ya Kak? Maksudnya yang minapadi? Tadi kan Bapak bilang minapadi udah janjiin tapi tidak sesuai dengan perjanjian semula ya Pak, nilai pokok dan bunganya. Itu berapa jadi dipotong jadi berapa sih Pak janjinya? Oke, variatif, tiap produk beda-beda. Tapi ada offering adalah penambahan sekitar belasan persen lagi. Jadi yang awal itu 20%, kali ini ditambah belasan persen lagi, jadi total itu sekitar 30 lebih. Iya, ada 6 produk ya. Ya, ada 6 produk. Di sini ada offering dari mereka. Nah, ini untuk Hastinapura. Ini ada semua. Amount-nya itu tidak disebut. Tapi kalau kita lihat nomor 3 itu, saya setuju untuk menerima sisa pembagian hasil likuidasi reksadana Hastinapura saham yang merupakan pembagian final atas likuidasi reksadana Hastinapura saham dengan menggunakan NAB pada 8 Februari 2021, unitnya segini. Ya pasti saya nggak punya di semua 6-6-nya. Mereka ada offering masing-masing. Kalau dari teman-teman itu adalah rata-rata belasan persen sih. Ini nanti bisa kita share ke teman-teman wartawan. Semua produk ada offering dari mereka. Nah, ini amanah syariah yang tadi Hastinapura, semua ada ininya, datanya. Nanti kita bisa share semua. Ada lagi mungkin Mbak? Ya, thank you. Baik. Ada lagi satu penanya terakhir? Ada dari rekan-rekan mahasiswa? Ya, oke. Boleh dibantu, boleh berdiri dan sebutkan dari jurusan apa begitu dan minta semangat ya, silakan. Oke, selamat pagi semuanya dan bapak-bapak sekalian. Nama saya Kuni dari Fakultas Komunikasi Indonesia. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Jujur saya memang bukan orang yang mengikuti fase dari awal, jadi saya ingin menanyakan 3 pertanyaan sih sebenarnya. Pertanyaan pertama itu lebih ke PT Minapadi sini kan sudah apa namanya Ya, lanjut Mas. oh iya, PT Minapadi kan menganggap ini sebuah kasus gagal bayar ya. Nah, berdasarkan dari penjelasan dari Pak Arman juga bahwa mereka kan visinya itu sudah membangun integritas yang cukup lama ya. Nah, saya ingin menanyakan apakah sudah ada itikat baik dari mereka. Kalau misalkan kasus gagal bayar kan berarti ada upaya dalam restrukturisasi utang tersebut. Bentuk-bentuk restrukturisasi utang itu sudah dilakukan atau belum sama PT Minapadi, dan kalau sudah, apakah sudah
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari pihak nasabahnya sendiri, tadi kan juga sempat dibilang bahwa Pak Arman bilang ini mengarah ke pidana ya, sedangkan nasabahnya sendiri kan ingin uangnya itu kembali kepada mereka. Kalau misalnya pidana kan berarti tadi Pak Hasan juga bilang kita kan tidak mau menjarakan orangnya, pengennya emang uangnya kembali saja. Nah, apakah dari nasabahnya sendiri ada keinginan untuk menggugat secara perdata atau tidak? Dan itu pertanyaan keduanya. Lalu yang terakhir ini lebih ke umum aja. Tadi sempat di-mention juga mengenai pengaruh kasus ini kepada dunia pasar modal di Indonesia ini. Saya juga pernah membaca artikel bahwa tahun 2019 kalau nggak salah itu berdasarkan kasus ini ada beberapa perusahaan sekuritas di Bursa Efek Indonesia yang menutup transaksi di pasar modalnya. Nah, impact seperti itu kan berarti cukup besar ya untuk dunia investasi di Indonesia ini. Menurut Bapak sekalian, langkah atau upaya apa aja sih yang harus kita lakukan maupun dari pemerintah ataupun dari masyarakat yang ingin menjadi investor agar kasus seperti ini itu tidak bisa terjadi lagi ke depannya? Gitu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan ini kayaknya pas satu-satu ya. Bung Jackson dulu, terus udah gitu Mami, dan kemudian juga Pak Hasan tadi pengaruhnya kepada dunia investasi. Silakan Bung Jackson. Ya, thank you. Saya coba jawab. Sama dengan kesalahan atau problem dari awal. Minapadi ini reksadana atau deposito. Ini kasus gagal bayar atau kasus pelanggaran. Karena kalau ini adalah reksadana bukan deposito, berarti kan selama ini persepsi umum adalah termasuk kita nasabah adalah mistake. Kedua, apakah kasus ini gagal bayar atau pelanggaran? Karena kalau dari kacamata kita setelah mengalami hal ini kita teliti lebih lanjut. Satu, ini terjadi di akhir 2019 pada saat belum ada kasus gagal bayar. Kedua, dengan surat pembubaran dari OJK jelas breakdown-nya apa saja yang dilakukan oleh Minapadi, kesalahannya apa aja. Fixed rate itu hanya salah satu part atau salah satu kesalahannya. Dan jelas sekali, sorry Mbak Ola, saya ke slide-nya. Oke, kalau di sini ini yang kita cari, yang kita coba kompal bahwa pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Ini sudah jelas. Berarti kalau sesuai dengan bukan gagal bayar tapi ini pelanggaran, tanggung jawab mereka di sini udah jelas. Kedua, di sini disebutkan di UU. Tadi itu POJK, sekarang di UU. Lalu di sini juga ada sebut di POJK tentang tanggung jawab direksi. Mereka harus bertanggung jawab penuh, termasuk secara finansial, atas segala tindakan yang dilakukan oleh MI, dan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian. Ini di UU-nya juga sama dengan POJK yang menguatkan. Bahkan komisaris di sini adalah setiap anggota komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi. Siapa itu direksi, siapa itu komisaris, tadi udah kita breakdown, udah ada semua, dan ini di UU pun disebut. Nah, kesalahannya pun udah di breakdown oleh OJK sendiri lewat surat pembubaran. Siapa aja yang bersalah itu sudah jelas. Jadi bukan cuma marketing atau apa ya, tapi sampai pihak utama pengendali dan pihak utama pengurus ada di surat pembubaran, di breakdown. Nah, jadi kalau pertanyaannya itu sampai mana, saya yang juga nanti mungkin bisa tolong jawab Pak Arman, karena ini kan deposito atau reksadana, kasus gagal bayar atau kasus pelanggaran. Kalau kita lihat, kita breakdown, yang saya lihat dan teman-teman secara ini adalah kacamata kita ini pelanggaran bukan gagal bayar. Nah, itu dari saya sih. Thank you Pak Arman. Tadi masih Ya. upaya apakah
Oh ya, untuk menggugat itu, ya saya kutip juga dari Pak Hasan tadi bahwa OJK itu sebenarnya kan mereka tugasnya itu gak cuma sebagai regulator, pengawas, tapi ada perlindungan konsumen. Sebelum melangkah lebih jauh, kita ini sekarang tujuan dari press conference ini adalah menggugah hati pengurusnya Minapadi, pejabat-pejabat OJK, langkah-langkah apa yang bisa mereka lakukan. Jadi yang Pak Arman juga ada sebut bahwa nasabah cukup sabar, karena kalau nggak sabar kita di posisi yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain sabar, kita masih menunggu step by step. Ya, thank you. Ya, silakan Pak Amran, mungkin boleh ditambahkan sedikit sebelum ke Pak Hasan. Saya bagian pertanyaan ketiga dari Uni tadi ya, mengenai pengaruh pasar modal terhadap beberapa kasus, tidak hanya Minapadi. Kita di tengah deg-degan lah istilahnya sekarang melihat dengan kasus yang cukup besar menonjol, walaupun sejak adanya pasar modal yang sudah modern ini akan selalu ada kasus-kasus, tapi ini agak berbarengan ini, banyak kasus-kasus yang besar dan sangat menonjol menjadi perhatian publik. Nah, tadi sudah beberapa ini di media sudah diungkap oleh mahasiswa, ada beberapa investasi besar yang sudah keluar dari pasar modal Indonesia. Secara data statistik, ya, saya melihat jumlah pemegang rekening efek atau jumlah investor retail ini meningkat masa pandemi ini. Jadi orang lagi senang di bermain saham. Tapi itu kan yang retail yang kecil-kecil ya. Tapi untuk edukasi, mahasiswa sudah mulai belajar masuk. Tadinya hanya berteori di kelas, tapi sekarang sudah praktek untuk menjadi investor. Nah, itu jumlahnya udah sampai 5 juta loh. Dulu 5 tahun yang lalu itu stuck dengan 6.000 ya bahasanya, nggak nyampe 300.000 pemegang rekening efek, tapi ini sekarang sudah hampir 5 juta. Ini menggembirakan dari jumlah kuantitas. Tetapi dengan kejadian-kejadian seperti ini, yang besar-besar mulai keluar. Apakah iya karena kejadian ini memang perlu kita hati-hati mengambil kesimpulan ya? Karena betul jumlah nasabah, jumlah investor tinggi cukup tajam, tapi nilai transaksinya turun karena yang besar-besar keluar. Nah, ini nggak sehat buat pasar modal kita. Mudah-mudahan langkahnya apa? Solusinya ya kembali kepada law enforcement itu, penegakan hukum yang jelas, ya, perlindungan terhadap investor yang tidak bersalah, ya, itu harus jelas. Ada keberpihakan OJK dalam hal ini sebagai garda terdepannya untuk melindungi nasabah-nasabah yang dijadikan mangsa, yang dijadikan korban. Kelihatan berpihaknya seperti itu. Kemudian law enforcementnya, orang yang nggak bersalah jangan dihukum. Tadi seperti istilah Pak Hasan, justru dia sudah korban, bertambah korban, jadi sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Nah, ini yang terjadi. Ini orang akan kabur semua. Ini yang harus kita selamatkan ya. Apalagi seperti Pak Hasan yang sudah bertahun-tahun itu jiwanya itu sudah di pasar modal kan gitu ya. Nggak rela untuk pasar modal itu hancur dan bubar. Terima kasih, itu tambahan dari saya. Baik, Pak Hasan, mohon ditambahkan sedikit dan juga sekalian merangkum karena tadi disebut-sebut ada DPR begitu. Apakah langkah yang dilakukan oleh para nasabah korban Minapadi Asset Management ini datang ke DPR dan meminta DPR melakukan semacam dorongan lebih kuat lagi kepada pemerintah dalam hal OJK itu sudah tepat? Silakan Pak Hasan. Yang terakhir itu ranah politik. Gini aja, saya pertama merasa perlu menambahkan beberapa aspek teknis. Yang dilanggar itu bukan hanya undang-undang OJK, bukan hanya undang-undang pasar modal, tapi juga undang-undang perbankan ya. Bisa Anda tahu, yang berhak mengambil deposito dengan bunga tertentu itu hanya bank. Undang-undang perbankan juga mereka langgar. Nah, kemudian perlu pengetahuan teknis bahwa posisi real aset itu setiap saat bisa didapat. Bank Kustodian punya kewajiban di OJK ini posisinya sekian, dan itu bisa berubah dari hari ke hari, dari jam ke jam. Jam bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Kekayaan dari sana. Itu aspek teknis lah ya.
Kemudian yang kedua, ya saya kira menyambung itu tadi ada 4 broker asing. Oh, satu lagi. Jadi unit penyertaan itu bukan utang. Jadi kalau kita kembali ke pasar modal ya, kembali ke pasar modal di bank, dana pihak ketiga itu adalah utang, kewajiban utang. Tapi di pasar modal bukan, dia bukan utang. Tidak ada kewajiban kecuali pelanggaran. Tidak ada kewajiban bagi manajer investasi untuk mengembalikan penuh. Tidak ada. Dia tergantung pada nilai portfolio yang ada. Jadi bukan utang sama sekali. Kemudian mengenai itu ada 4 broker asing yang sudah berhenti, Merrill Lynch, Nomura, lalu kemudian Morgan Stanley, dan terakhir Deutsche Bank. Saya tidak tahu harus melakukan studi, tapi hipotesa saya yang pertama, karena porsi asing itu memang murah. Tadinya mayoritas saham di bursa itu milik asing, sekarang sudah tinggal minoritas. Tadinya 50% lebih transaksi di bursa efek itu transaksi investor asing, sekarang sudah paling-paling sekitar 30-35%. Masuknya investor lokal itu irisan tuenya broker lokal. Jadi boleh jadi, tapi pasti juga itu sampai adalah karena ketidakpercayaan terhadap mekanisme perdagangan di pasar modal Indonesia. Dan itu yang kemudian paling berbahaya. Persoalan politis ya kita bisa mengadu kemana saja kok. Kemana saja. Yang paling susah harap dimengerti. Jadi tolong Pak Jackson bahwa kesalahan itu tidak sepihak. Tidak bisa impostor mengatakan saya tidak tahu, tidak ada warga negara yang tidak tahu hukum, itu nggak bisa. Di depan hukum kita tahu hukum. Jadi harus sadarlah bahwa impostor pun yang masuk tanpa bertanya tanpa. Jadi itu juga sebuah kesalahan, harus diakui. Nah, yang paling susah itu membedakan mana kerugian dari operasi bisnis, mana kerugian dari pelanggaran hukum. Yang berhak diganti rugi itu adalah karena pelanggaran hukum. Aspek bisnisnya nggak bisa diganti rugi kok. Nggak bisa uang Anda saya kelola. Lalu dalam pengelolaan itu kemudian terjadi kerugian, Anda nggak bisa menuntut saya. Karena apa? Tetapi karena saya membuat kerugian itu kena pelanggaran hukum, nah itu sampingnya. Jadi dan saya mengerti tidak begitu gampang membedakan mana kerugian yang kena real bisnis, mana kena pelanggaran. Yang bertanggung jawab sepenuhnya termasuk tanggung renteng itu oleh kena pelanggaran. Nah, itu yang kita himbau. Ayolah OJK, kuncinya sekarang pada OJK. Duduk dalam bikin transparan begini keadaannya, begini rasanya, begini kerugiannya, begini pelanggarannya. Lalu kemudian ya menurut saya cuman satu Pak Arman itu melewat arbitrase itu harus ada perjanjian dua pihak di depan untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui pengadilan swasta. Nah, kalau nggak ada ya nggak bisa. Jadi mudah-mudahan kalau dengan forum ini kemudian Minakadi terbuka, lalu kemudian OJK-nya mengambil alih persoalan ini bersama-sama, dan kemudian nasabah juga harus tahu membedakan antara itikat baik dan kesalahan bisnis dengan kemudian pelanggaran. Jadi dengan proporsional seperti itu mudah-mudahan ada titik temu. Dan yang paling optimal menurut saya adalah duduk bersama secara terbuka. Ya, ada tiga yang barangkali ada sebagai korban, dan Pak juga sebagai korban, ada titik tengah. Itu menurut pandangan saya hal yang optimal. Kalau mau memilih Pak Arman, pernah jadi abu, kalau jadi Arab, ya akan jadi Arab. Orang masih bisa bikin makan sate. Manda tuh Pak, saya langsung ingin menyebutkan sate gitu ya. Tapi tadi poin terakhir yang disampaikan oleh Pak Hasan itu rasanya paling artinya perlu kita garis bawahi bahwa kejadian ini sama seperti suami istri apa ya, kan ada angka tuh di depan kan ya. Jadi kalau ada apa-apa berarti sebenarnya kedua belah pihak punya andil lah, kira-kira demikian. Mudah-mudahan dari obrolan kita, dari penjelasan kedua narasumber dan kemudian juga Bung Jackson mewakili dari nasabah ya, korban Minakadi Asset Management ini bisa informasinya bisa sampai kepada pihak manajemen Minakadi, dan kemudian juga tentu saja menggugah OJK untuk turun tangan peduli ya terhadap perlindungan konsumen, karena konsumen ini adalah warga negara Republik Indonesia yang mereka semuanya juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan undang-undang hukum begitu ya. Jadi kita dukung supaya
semua tindakan, kemudian upaya supaya ada win-win solution ini bisa menjadi lebih baik. Jika nanti ada dari rekan-rekan media, teman-teman mahasiswa mau bertanya lebih lanjut setelah kita usaikan, kami persilahkan ingin mungkin lebih punya pertanyaan interview yang lebih mendalam gitu ya, kami persilahkan sebelum nanti kedua narasumber kita berangkat sholat Jumat begitu. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Anda semuanya yang telah berkenan untuk hadir dan tentu saja mendukung supaya masyarakat Indonesia bisa mendapatkan edukasi pembelajaran yang lebih baik lagi ke depan, bagaimana kita menjadi investor yang cerdas dan juga melek ya terhadap apa itu yang namanya investasi di pasar investasi Indonesia. Saya Maulana Nurlija dan kemudian kedua narasumber kami Pak Amran dan juga Pak Hasan serta Bang Jason dan semua yang hadir mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry teman-teman nasabah Minapadi, ada yang mau join? Silakan. Pak Ali, Dovan, Pak Indra, Ayo ikut bergabung. Mbak Linda, Mas Dovan. Ya, ini teman-teman wartawan, ini sebagian dari nasabah yang masuk dalam grup komunitas nasabah Minapadi Bersatu dan Berjuang. Hari ini press conference ini terselenggara atas kerjasama kita dan bantuan dari Pak Ola, Pak Hasan, Pak Arman. Thank you berat dan thank you juga buat teman-teman wartawan sama mahasiswa yang telah hadir. Semuanya thanks a lot ya. Baik, terima kasih. Silakan boleh dilanjutkan. Kanan semua, siap. Semangat. Sudah ya? Oke, silakan kalau ada yang Kita dari teman-teman nasabah Minapadi berharap bahwa satu, OJK sebagai regulator, pengawas maupun perlindungan konsumen itu menuntaskan masalah Minapadi ini supaya tidak berhenti sampai suspend maupun pembubaran, karena suspend dan pembubaran semuanya itu berdasarkan UU maupun POJK, tapi juga dari UU dan POJK itu ada yang harus dilakukan setelah pembubaran maupun suspend itu dilakukan oleh OJK. Nah, kita harap kasus ini bisa tuntas. Kita juga udah minta bantuan, minta tolong ke anggota Dewan di Komisi 11 untuk bantu. Kita harap ya baik itu dari OJK, pemerintah maupun Minapadi sendiri bisa menyelesaikan kasus ini sebaik-baiknya, dan supaya semua nasabah Minapadi di seluruh Indonesia juga lewat press conference ini tahu apa itu hak, apa itu kewajiban mereka. Jadi tidak semuanya blur, bingung, merasa was-was dan takut. Nah, supaya semuanya bisa bersatu, bisa lebih kompak, kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Dari saya itu aja, mungkin dari Dovan dan tambahan. Ya, karena 100% itu kita di sana kan ditawarin adalah deposito. Kalau kita masuk uang, yang kita harapkan adalah kembali dengan uang. Seperti itu sih. Yang kita mengharapkan OJK, dia sebagai otoritas, dia itu yang bikin regulasi, dia itu yang melakukan pengawasan, dia juga yang menjatuhkan hukuman, dan ini dia juga berperan untuk perlindungan konsumen kan. Harusnya ada keterbukaan informasi kenapa itu
si Minapadi itu disuspend, Minapadi itu dibubarkan, kesalahan Minapadi apa aja. Jadi jelas sekali seperti yang tadi Pak Hasan maupun Pak Arman bilang, ini karena kasus pelanggaran hukum atau kerugian bisnis. Kalau pelanggaran hukum yang seperti tertera di surat pembubaran, berarti kan mereka harus tanggung jawab penuh semuanya, bahkan sampai ke harta pribadinya, baik itu dewan komisaris, dewan direksi, dan lain-lain. Itu kan tadi kita paparkan semuanya ada di hukum, dan kita semuanya membuka ini, kita mulai belajar mulai ini setelah kasus Minapadi, kita coba cari dari hukum itu menyatakan bahwa semua harus bertanggung jawab sampai ke ranah pribadi gitu. Nah itu yang kita harapkan bahwa OJK mengambil action untuk menyelesaikan dan membuka informasi ini sejelas-jelasnya, selebar-lebarnya, supaya masyarakat Indonesia semua dan khususnya nasabah Minapadi tahu apa yang terjadi, apa salahnya Minapadi, apa yang menjadi haknya nasabah, apa yang menjadi kewajiban Minapadi. Nah, yang saya tekankan juga pada saat kita RDP dengan anggota Dewan Komisi 11, Indonesia adalah negara hukum. Tolong dibedakan antara tidak mampu dengan hukum. Kalau mereka sudah melakukan pelanggaran sesuai dengan hukum, apa kewajibannya? Kalau semuanya cuma statementnya adalah tidak mampu, berarti semua orang yang melakukan tindakan kejahatan atau apapun dengan alasan tidak mampu atau apa, selesai semua. Itu kan tidak bisa. Yang kita harapkan adalah kita tidak berharap lebih atau apa, mungkin juga point of view kita salah, tapi yang kita minta adalah keterbukaan informasi. Dengan keterbukaan informasi, media, masyarakat, semua bisa menilai ini tidak pelanggaran atau apa. Kita berharap ada mediasi, mungkin juga dengan pihak OJK, pihak Minapadi, dengan itikat baik ya, untuk kita saling berkomunikasi, saling menyelesaikan masalah. Karena yang terakhir, pada saat RDP, itu RDP ada 2 kali. Satu adalah nasabah dengan pihak OJK, kedua adalah pihak Minapadi dengan OJK. Itu di-invite oleh anggota DPR, Dewan dari Komisi 11, tapi pada saat diundang, Minapadi tidak hadir. Nah, kalau menurut saya, kalau dia sudah tidak hadir, ke anggota Dewan aja yang mengundang dari Komisi 11, mereka tidak mengindahkan. Menurut Anda, apakah kita yang berbicara itu bisa ada itikat baik kalau anggota Dewan yang invite tadi mereka nggak datang? Mediasi apa ya? Iya, justru saya minta adalah mediasi dengan itikat baik. Bukan. Dari 6 triliun itu 1,2 itu repo. Kalau 6 produk reksadana itu adalah 4,8 triliun. Nah, 4,8 triliun itu reksadana. Nah, dari 4,8 triliun kalau kita ngambil 20% yang dibayar, ini adalah plus minus ya, saya juga bukan dari Minapadi dan tahu exactly. Yang pasti dari 4,8 baru 20% yang kira-kira 20% yang dibayarkan pada Maret 2020. Pak, dibayarkannya itu ke masing-masing nasabah atau korbannya itu berapa sih Pak nasabahnya? Nasabahnya itu sekitar 4.000-an lebih, dan sesuai dengan prosedur itu langsung ditransfer dari bank kastudi ke rekening nasabah. Dari sebagian yang sudah ditransfer itu berarti dibagi rata gitu Pak? Gimana cara pembagiannya saya nggak ngerti, karena itu menurut saya tanda tanya besar gimana cara baginya. Tapi ya karena pada saat awal 2020 kita juga nggak ngerti, kita berusaha memahami, dan setelah dalam prosesnya ini hampir 2 tahun, kita semakin tahu, kita semakin banyak baca, kita semakin banyak diskusi dengan narasumber dan teman-teman yang ada sisi humanisnya, ahli-ahlinya yang mau kasih tahu. Nah, kita semakin mengerti, dan kita baru tahu setelah kita baca ulang, ternyata ini kasus bukan cuma kasus gagal bayar, ini kasus pelanggaran kalau seperti ini. Karena sama dengan reksadana atau deposito, itu kan blur, quote and quote bersayap. Ini juga kalau kita teliti
berdasarkan pasal-pasalnya, ternyata ini OJK sudah mengetahui semuanya. Bahkan ada di surat pembubaran jelas sekali. Mereka udah menunjuk bahkan siapa aja yang bersalah, apa itu kesalahannya, ada semua. Sementara justru yang tadi saya bilang, dalam waktu dekat yang kita harapkan adalah mediasi dengan itikat baik. Semoga tidak sampai sejauh itu, sudah bisa selesai karena dengan wewenang dan haknya OJK yang tadi disampaikan juga oleh narasumber bahwa mereka adalah institusi yang super, mereka bisa melakukan semuanya. Kalau mereka bisa melakukan semuanya, itu bisa termediasi dengan baik. Ya tujuan kita adalah yang seperti tadi juga adalah ini adalah mungkin juga anggapannya bisnis. Kalau ada something yang ini kita selesaikan secara baik-baik, bisa selesaikan baik-baik, ya kita berterima kasih. Kalau tidak bisa selesaikan, segala kemungkinan itu tidak tertentu. Deposito fixed rate katanya dengan bunga 10%, kalau 6 bulan, kalau 1 tahun 11%. Iya, dan di bawah pengawasan OJK katanya, dia kasih lambang OJK. Ya. Amanah syariah. Kita rata-rata kan ini sekitar 4.000 nasabah, rata-rata sekitar 1 emang. Nah ini Ibu tertarik kenapa kan Ibu juga OJK menyebut ada aturan yang dilanggar. Saat itu Ibu ditawari apa gitu marketing? Marketingnya menawarkan katanya ini deposito dengan bunga fixed rate itu sampai 11%. Sekarang dari nasabah dari pribadi menuntut apa ke Iya, waktu itu Kinapadi kan mengumpulkan nasabah waktu itu Januari 2020. Dia menjanjikan bahwa akan bertanggung jawab secara penuh. Terus kita udah RTP juga di Komisi 11. OJK juga mengatakan bahwa Kinapadi harus bertanggung jawab secara penuh beserta dengan bunga-bunganya. Dan di POJK peraturannya sangat jelas. Di POJK nomor 1 /POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen dikatakan pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian pengurus, pegawai, pelaku jasa keuangan dan pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. ini kan sudah dibayarkan ada 20% yang sudah dibayarkan dari Ibu juga salah satu yang ikut menerima Iya, semuanya pada Maret tahun 2020. yang udah dikembalikan berapa Bu dari Ibu pribadi dari Minapadi? Iya, 20%. 20% dari saat itu kan ya kan dibagi-bagi tuh buat nasabah yang terimanya berapa? Iya, itu kan variabel ya, tergantung saat kita masuknya itu tanggalnya, bulannya, jadi 20%. 20% dari Ibu menuntut yang bergantian dari uang itu bukan. Iya, karena kita masukinnya uang, jadi kita minta dikembalikan juga, masuknya dalam bentuk duit, ya keluarnya juga dalam bentuk uang. Iya, kita kan selalu minta Komisi 11 dan menekan OJK untuk menjalani peraturan OJK, peraturan yang Indonesia kan negara hukum, jadi harus di pelanggaran itu diselesaikan secara hukum yang berlaku gitu loh. Pidana nggak yang pengadilan dari teman-teman? Belum, karena ini harus diselesaikan dulu mengenai pembubaran dan proses likuidasinya harus selesai dulu. Ya, Terima kasih Bu. Bisa Bu melengkapi dulu. CATH secara tegas menuntut Winapadi untuk menjalani aturan dari OJK itu di POJK nomor 10/POJK.4 tahun 2018 tentang tata kelola manajer
investasi, khususnya pasal 26 juga dikatakan setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian manajer investasi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dan pada saat OJK membubarkan dan melikuidasi 6 produk Minapadi itu berdasarkan POJK nomor 23 /4/2016 pasal 45C yang dijelaskan di pasal 47B bahwa OJK menginstruksikan kepada bank kustodi yang paling lambat 2 hari bursa untuk membayar hak nasabah secara penuh dimulai dari NAB pembubaran. Jadi peraturan OJK itu sudah sangat bagus, sangat jelas. Indonesia negara hukum, hendaknya permasalahan kasus Minapadi ini diselesaikan sesuai dengan peraturan OJK gitu. Jangan OJK diam-diam saja gitu. Ibu, untuk mengklarifikasi saja Ibu, berarti ini pengembalian dananya masih belum selesai dilakukan oleh Minapadi ya Ibu? Iya, belum selesai sama sekali. Iya, tidak ada kejelasan gitu. Yang sudah dibayarkan memang berapa Bu? Apakah sudah ada yang dibayarkan atau belum ada yang dibayarkan sama sekali? Pada tahun 2019 Desember dan Januari 21, Minapadi mengumpulkan para nasabah. Dia mengatakan dia akan bertanggung jawab secara penuh. Ya, jadi kami menunggu dia bertanggung jawab secara penuh dan pada 11 Maret sudah dibayarkan 20%. Tapi sampai sekarang sisanya tuh tidak ada kejelasan. Iya. Baik, Bu, berarti setelah mengatakan Dia bisa punya wewenang, tapi seperti saya katakan yang di dalam pandangan saya, yang lebih optimal itu adalah duduk bersama. Duduk bersama, tapi yang bisa menggerakkan duduk bersama itu menurut saya hanya OJK. Minapadinya duduk, nasabahnya duduk, lalu kemudian kita pilih ini kerugian karena bisnis kalian. Karena bisnis itu tidak bisa dituntut. Saya cuma ingin mengatakan juga kepada nasabah, Anda mesti sadarlah bahwa Anda mengatakan saya tidak tahu deposito, dalam hukum tidak bisa mengatakan tidak tahu. Jadi ada kesalahan juga kan? Ya, lalu Minapadi mengatakan ini loh, duit kita itu segini, adanya segini, kena ini. Itu bagian dari bisnis. Tapi pelanggaran mereka memang harus dihukum. Setiap pelanggaran mesti dihukum. Ini bagian pelanggaran, ya mereka harus ganti rugi. Jadi benar saya kalau bisa turun sama-sama, kira-kira mereka rundingan, oke deh. Nasabahnya bilang oke kita terima deh kerugian sekian. Minapadi mengatakan oke kita bertanggung jawab kerugian ini sama sekian. Mudah-mudahan ada titik temu. Menurut saya itu solusi yang paling optimal. Tapi yang bisa menggerakkan seperti itu OJK. Kalau mereka rundingan berdua ya berantem kan. Jadi itulah kira-kira. Mudah-mudahan digerakkan. Itu bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Pak, ini masih boleh tidak sih masyarakat yang minta edukasi, karena kan juga OJK bilang melanggar peraturan? Saya kan dari dulu puluhan tahun mengatakan kualitas pasar modal ditentukan oleh well-informed investor. Well-informed investor. Jadi investor yang well-informed masuk ke sana. Well-informed itu membutuhkan edukasi. Cuman persoalannya adalah edukasi itu tidak dibayar. Jadi harus ada edukasi. Tingkatkan edukasi. Nah pada OJK duitnya kan banyak banget. Itu Bursa Efek duitnya banyak banget kan. Kembalikanlah edukasi. Memang saya tahu bahwa ada investor itu yang nggak mau edukasi, dia cuma mau duit, dia nggak mau belajar gitu. Ya boleh buat. Tapi poinnya adalah tekankan well informed investor yang akan menentukan. Kalau enggak, jadi judi lah, pasti jadi judi. Pasar modal itu kan rasional dilakukan, lihat ini ada informasi, mereka kaji, mereka lihat peluang prospektus. Itu yang betul. Kalau hitung kancing jual beli dapat untung juga. Tapi untuk seperti itu saya harus mengatakan bahwa kasino lebih adil daripada pasar modal. Kalau tidak ada edukasi, kalau tidak well informed investor. Jadi kuncinya, karena kebetulan saya seorang pendidik, diajaran investor itu secara betul. Kalau nggak makan terus, ya naksir tambah banyak. Sebagian oleh karena mereka masuk ke dalam medan yang tidak mereka kenal. Jangan salahkan investor sendiri. Forumnya di mana, belajar di mana. Kira nanti ujungnya kira-kira di mana? Pidana. Pidana dia penegak hukum sajalah. Tapi saya kira kalau kita lihat pasar, kalau ada pelanggaran ini, hukumnya sini pasar modal itu, undang-undang pasar modal itu pasal pidananya juga banyak sekali.
saya berharap jangan ke pengadilan dulu. Pertama, kita meminta OJK yang justru berinisiatif untuk mengajak semua pihak untuk duduk. Mudah-mudahan dengan semuanya duduk satu meja, itu ada solusi-solusi yang terbaik seperti yang kita bicarakan di diskusi tadi. Berikutnya apa Pak? Jika misalnya duduk bersama juga tidak ada jalan keluar, langkah berikutnya apa? Ya, gugat perdata. Gugat perdata ini juga pidana, juga terbuka itu semuanya. Tapi sekali lagi itu akan ini waktu yang panjang. Ada kalau dengan semua pihak berpedoman kepada itikat baik ya untuk menyelesaikan kasus itu lebih simpel, lebih sederhana, lebih simpel dibanding kalau masuk ke ranah pidana. Nah ini kalau ranah pidana ya cukup panjang nanti ininya urusannya masuk ke keterlibatan keterlibatan penegak hukum yang lain. Walaupun saya melihat dugaan ke sana emang telah terjadi. Ya, dugaan ke sana sudah terjadi sebenarnya. Karena ada misleading information, bukan karena masalah risiko bisnis. Kalau risiko bisnis itu nggak bisa ngapain, nasabah itu udah dia menanggung. Tapi karena di awal sudah ada janji yang menyalahi konsep-konsep reksadana, itu misleading information. Misleading information di peraturan pasar modal itu fraud. Artinya apa? Penipuan. Jadi ada ke pidana yang bisa. Ada. Bahkan undang-undang konsumen juga seirama itu. Walaupun tuntutan hukumnya lebih rendah kalau undang-undang konsumen 5 tahun, kalau ini 10 tahun kalau ini. Tapi ini nasabah cukup bijak. Dia nggak membawa ke sana dulu, tapi sudah diberikan ruang buat Mina Padi untuk memberikan kesempatan dan melihat